Meme dakwah, meme dakwah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana hari Sabtu kalian? Apakah menyenangkan? Hah? Senang ataupun tidak senang, tapi kalian wajib senang ketika azan berkumandang. Masya Allah. Yo, jadi hari ini kita mau reaction meme dakwah ya. Hari Sabtu seperti biasa, gua akan menemani kalian di mana kalian sedang berdiam diri di rumah. Yang pastinya jangan pernah iri sama pemuda-pemudi yang malam minggu di luar rumah bersama dengan pacarnya ya. Justru mereka yang harusnya iri dengan kita bisa menahan diri dari segala macam godaan kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Sebelum mulai, buat kalian jangan lupa kalau kalian nemu-nemu video meme dakwah di TikTok ataupun di Instagram, lu bisa bantu cariin gua, langsung mention ke TikTok gua yang OBP Short, atau kalian follow Instagram gua, lu mention ke Instagram gua. Ya, kita langsung aja reaction meme dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum record pakai minyak wangi dulu lah ya. Gila bos, gue baru beli lagi Morris yang Black Edition, tapi ini yang Amber, Black Edition yang Amber. Nah, tuh Amber ya. Dia 30.000 cok ya. Parfum Morris dapat isi 100 ml ya, segede gaban nih, tinggi banget, penuh banget isinya. Wanginya tuh enak banget, seger. Jadi tuh kayak buat di outdoor gitu tuh enak banget, cocok banget nih buat di outdoor. Kayaknya nih kalau di indoor kurang masuk, tapi kalau di outdoor ketika lu lagi jalan keluar ini lebih enak wanginya cok, karena fresh gitu loh. Jadi buat lu yang belum mandi 5 hari, 6 hari nggak perlu takut, cukup pakai minyak wangi ini aja akan terasa fresh sepanjang hari. 30.000 cok, langsung beli, linknya di deskripsi. Oke? Apakah dinosaurus itu ada Pak Ustaz? Tak ada. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin ya. Astagfirullahaladzim. Tapi emang Ustadz Abdul Somad tuh kalau ceramah tuh nggak tahu kenapa cok ya. Gua ngeliatin ceramah secara langsung tuh, gue pernah datang di Bintaro kalau nggak salah. Itu tuh lucu banget cok, dan bikin kita tuh nggak ngantuk. Apakah dinosaurus itu ada Pak Ustaz? Tak ada. Aduh ya Allah Rabbi. Astagfirullahaladzim. Lu punya TikTok? Punya. Lu ngapain? Ya, lu lihat orang yang joget-joget. Gue kadang juga sih. Lah lewat bagaimana? Lewat. Kadang gue kalau lewat, astagfirullahaladzim, lihat lagi, astagfirullahaladzim. Terus gue ngomong dalam hati, ya Allah, kenapa sih godaan nih cewek ini susah banget untuk ditolak ya. Aduh. Tapi sebisa mungkin kalau kita ngelihat lawan jenis, apalagi yang joget-joget begitu, kalau bisa hindarkan cok ya. Hindarkan sambil ucap istighfar ya, sambil ucap astagfirullahalazim ya. Kita niatkan ketika kita melewati itu, terus kita beristighfar, kita niatkan karena kita takut akan azabnya Allah ya. Maka dari itu Rasulullah akan sangat mencintai kita cok ya. Lahir di keluarga muslim tapi hidup nggak Islam. Aduh. Bentar, ini kok ada yang janggal ya. 6 pagi bangun, sekolah, FF. Kenapa ada FF ya? Kan bisa game lain ya. Masya Allah. Aduh, merinding gue denger lihat ini ya. Jadi kalau bukan keluarga kita yang mulai, kitalah yang harus memulainya cok ya. Jadi kalau dalam lingkungan teman nggak ada yang mulai, kitalah yang harus mulai ya. Mulai dari sekarang, ambil air wudhu yang belum sholat ya.
lakukan sholat taubat. Usolli sunnata taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Lakukan itu, berdoa sambil bayang-bayangin dosa-dosa lu, kesalahan-kesalahan lu. Oke? Undangan pernikahan Ayu dan Bani. I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Heh! Ku menahan rasa. Ya! Kok jadi Guys, stop guys. Sudahi semua ini adik-adik. Sudah guys. Enggak, ini lu, aduh ya Allah. Oke, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Yang namanya nama kan ya adalah baik ya. Apalagi dikasih dengan orang tua kita tuh namanya berkah lah segala macem ya. Tapi ini gimana ya kalau namanya Bani Israel? Rasa sakit. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Aduh ya Allah, nggak habis pikir cocok kok bisa ya. Aduh, ketika lu berhasil melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta qobliyahnya. Wah, bener cok. Terasa lega ya. Terasa lega cok, asli. Apalagi ketika lu bangun pagi, ini lu bangun jam 3 ya, jam setengah 4 subuh. Lu tahajud dulu, terus lu beristighfar sambil nunggu subuh, terus qobliyah subuh dulu, sholat subuh. Wah itu tuh paginya tuh ngerasa Masya Allah, lepas banget men. Gue pernah berasa ada di posisi ini dan itu enak banget cok. Setiap hari tuh begitu mulu tuh enak banget, sumpah dah. Tenang rasanya, kayak lu menjalani aktivitas tuh kayak rasanya tuh senang, ya dah, happy, ya dah. Mau ketemu orang tuh bawaannya tuh senyum, ya dah. Aduh cok. Wanita tuh gampang kalau masuk surga. Taat nih suami masuk surga udah. Gampang ya. Kalau nggak taat masuk final dia. Emang kompetisi. Nah, iya. Wanita tuh gampang kalau masuk surga. Tapi bener sih, Taat nih suami masuk surga udah. bener sih cok. Kalau nggak taat masuk final dia. Tapi bener cok. Emang kompetisi. Ada Ustadz Adi Hidayat atau Abdul Somad yang bilang ya, cewek itu, wanita itu tuh lebih gampang masuk surga cok ya. Ibaratnya nih ya, cewek ngelaksanain sholat fardu doang, puasa bulan Ramadan doang, selebihnya lu taat sama suami, itu masuk surga cok. Bener cok, sumpah itu ada, gue dengar ceramah begitu tuh dari hadis apa dari mana gitu, gue lupa ya. Gampang cok, serius. Tapi masalahnya ngejalaninnya aja susah ya. Ketika udah suami istri tuh, untuk istri selalu taat kepada suami itu susah bos ya. Sebaliknya pun juga begitu kepada lelaki, dan lelaki tuh lebih sulit cok, tanggung jawabnya besar cok, serius. Jadi buat kita nih ya, laki-laki nih harus punya pengetahuan tentang agama cok sebelum kita menikah ya. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Bye-bye, digas ya. Aduh, lagi Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Sejak kapan zaman teh berubah ya? Memang dari dulu tuh mabuk, minum khamar itu tuh dosa besar ya. Pertanyaannya salah sih. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kau larang orang berbuat mungkar. Masya Allah. Kok saya merasa ya, astagfirullahaladzim. Nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain, nggak boleh, astagfirullahaladzim. Karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kau larang orang berbuat mungkar.
Jangan nih udah kayak mau nangis nih hawa-hawa ini. Jangan ya. Aduh, bentar minum dulu cok ya. Astagfirullah, gue nggak tahu, gue tuh orangnya gampang cengeng hati gue kalau denger yang begini. Tapi emang niat gue emang itu sih, kayak apa namanya, dulu kan gue banyak nebar kejahatan lah, nebar dosa lah ke kalian gitu loh. Makanya sekarang tugas gue adalah untuk menutupi kejahatan itu. Maka dari itu gue share yang baik-baik kepada kalian ya, kayak meme dakwah atau ada skate dakwah juga di setiap minggunya. Gue ngelakukan itu bukan gue ngerasa lebih baik ya, tapi setidaknya dengan gue melakukan itu untuk farming pahala, cok. Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu. Ya itu salah satunya sih, kan nggak apa-apa kita berharap pahala sama Allah ya, nggak apa-apa ya. Ya setidaknya gue ngajak kalian semua untuk menjadi baik juga, untuk berubah ya, seperti halnya yang gue lakukan sekarang. Aduh ya Allah, keren banget lagi. Maksiat taubat. Ini keren banget cok, asli cok. Maksiat taubat. Teruslah bertaubat meski sering bermaksiat. Jangan pernah berhenti bertobat walau terulang lagi. Teruslah bertobat sampai maksiat kadarnya akan hilang ya. Jadi emang seperti itu cok. Lu maksiat tobat, itu lama kelamaan kadar maksiatnya itu akan hilang. Yang lebih dominan adalah kadar lu, iman lu ya. Yang lebih dominan nih ya. Ini udah otomatis hilang cok maksiatnya cok. Oke. Usahane akeh. Weh. Usahane rakar-karam suke, balungan gajah. Ini balungan jati. Suke. Hah? Loh, tapi dia ini diselep syukuran, Gus. Masya Syukuran Allah. ini mangan-mangan. Spiderman. Traktir kancane Enggak, ini Loh, siapa sih syukur yang Ultraman ya? benar-benar syukur belum. Kalah lu, Cok. Syukur yang bener-bener syukur nih. Wow. Lu kalah cok ya. Bahkan Ultraman aja sangat nyaman ya mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, bisa hadir kajian. Masa kalah lu sama Ultraman? Aduh. Ultraman mode istiqomah. Aduh, lagi di buff mencari pencerahan sebelum berperang. Aduh. Tapi emang senyaman itu sih ikut kajian. Ya, senyaman itu, Cok. Ya, ibaratnya tuh kita tuh kayak ngecas iman ya. HP aja nih sehari-hari ini perlu dicas ya. Diri kita tuh cara mengecasnya tuh ya ikut kajian, sholat ya. Itu tuh udah hal yang fakta ya. Orang Indonesia dan Filipina paling percaya Tuhan. Orang Indonesia paling percaya Tuhan. Orang Indonesia paling percaya Tuhan. Definisi STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Aduh, nggak boleh coy ya, nggak boleh judi. Sumpah itu merusak otak cok ya. Gue udah berkali-kali bilangin kayak nggak ada gunanya cok lu judi cok. Sumpah, alhamdulillah dari dulu, dari gue kecil nggak tertarik sama yang namanya judi. Alhamdulillah di saat teman-teman gue pada begitu main-main begitu, gue alhamdulillah nggak tertarik dari dulu ya. Tapi buat lo yang udah tertarik nih sama gituan, yang udah nggak bisa lepas, coba deh minta pertolongan Allah ya supaya bisa lepas dari judi itu cok. Karena itu nggak baik cok buat masa tua lu cok. Sumpah demi Allah itu nggak baik loh. Nggak ada yang namanya cepet kaya ya. Nggak ada cok, semua tuh butuh proses ya. Lu mau dapat duit cepet tuh ya nggak bisa cok. Semua tuh pasti ada proses ya. Dan lu harus nikmatin proses itu, bukan dengan judi ya. Bocil pembawa kebenaran ya. Jadi buat lo yang nggak tahu ini, koreksi kalau gue salah ya. Gue pernah dengar ceramahnya kalau Syiah, kalau Syiah itu sholatnya di depannya tuh kayak dikasih kayak batu atau apa gitu di jidatnya. Jadi pas dia sujud tuh nempelnya ke situ, bukan ke sejadah. Kalau nggak salah ya, gue pernah dengar ceramahnya kayak gitu. Dan ini langsung dilempar dong sama anak kecilnya. Masya Allah banget ya. Kayak secara nggak langsung kayak lu tuh nggak boleh sholat pakai ginian. Udah sholat yang benar aja gitu, ya gak sih? Aduh,
Tapi ini anak kecilnya megang pedang nggak boleh dikasih tahu cok di YouTube. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodik, nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain, ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Penjara 2 tahun dia tuh, alhamdulillah. Di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi, Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca selawatnya kagak enak lah. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadro, pakai rebana, ibu-ibu sallallahu ala Tugimin ya. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Aduh, Musodik. ini Ustadz Tiles emang the best ya. Dia salah satu ustadz yang kalau ceramah tuh lucu cok. Sumpah dia kayak Abdul Somad tapi dia lebih versi lebih lucunya gitu loh. Ini boleh sih buat tontonan ceramah lu ya. Lucu dia cok, serius. Janji Allah, negara yang pertama kali diperangi Imam Mahdi adalah kota Mekah, Arab Saudi karena pemimpinnya Astagfirullahaladzim, ini main kartu. Ini main remi gak sih? Kok kayak kasino ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hah? Katanya itu bukan judi tapi turnamen gak sih? Itu adalah turnamen permainan kartu balot di Riyadh tahun 2020. Aduh, gua nggak paham lah ya. Gua nggak paham ya, tapi itu kayak apa ya, konsepnya tuh kayak kasino gak sih? Konsepnya kayak kasino ya. Tapi nggak tahu lah ya, Allahu alam. Tapi emang yang gue baca di YouTube ceramah-ceramah emang keadaan Arab Saudi sekarang sih ya Allah Rabbi. Ya lu searching sendirilah ya bagaimana Arab Saudi sekarang ya, apalagi di Mekah segala macem. Mungkin gak di Mekahnya tapi di tempat lainnya ya. Ketika gue baru bisa tertidur di jam 3.57 dan dibangunkan emak di jam 4.05 karena udah waktu subuh. Masih ngantuk. Perih. Aduh, ya Allah. Baru tidur beberapa menit ya. Baru tidur beberapa menit udah dibangunin. Tapi gue salut sih serius sama orang-orang yang baru tidur sejam 2 jam tuh bisa dibangunin. Gue salut cok. Gue tuh gak bisa kayak gitu masalahnya. Gue tuh paling susah dibangunin bos, asli. Puluhan santri mosing saat peringatan hari santri. Waduh. Masya Allah. Masya Allah brother. Gila, butuh hiburan ya. Aduh, musik boleh metal ya kan, tapi ingatan-ingatan agamanya itu akan tetap ada di kepalanya cocok. Sumpah gue kadang iri cok sama santri-santri begini. Mereka masa mudanya tuh disuguhkan dengan ilmu-ilmu agama gitu. Keren sih, keren. Bikin apa namanya, suasana kayak gini tuh keren cok. Ibaratnya tuh kayak lu refreshing habis kena mata pelajaran yang begitu panjang ya kan. Pesan core al hardcore ya meta. Astagfirullahaladzim. Aduh, pesantren al mosing. Enggak begitu dong ya. Ya udah cok, kita udahin aja ya. Kebetulan rokok saya tuh udah habis ya. Jadi kita udahin aja daripada saya ngerokok lagi ya. Mungkin gitu aja untuk video meme dakwah di minggu ini ya. Buat kalian kalau mau gua reaction meme dakwah di setiap minggunya, kalian bisa langsung aja bantu gua mentionin atau cariin gua video tentang meme dakwah. Kalau kalian nemu di TikTok, lo bisa langsung mention ke TikTok gue yang Ngopi Short, atau di IG, di Instagram lo bisa follow dan mention ke Instagram gue juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.